Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Alia Hidayah dengan NPM 1917051017. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi lanjutan dari aljabar Boolean dan aritmatika, yaitu aritmatika. ALU, singkatan dari Arithmetic and Logic Unit, adalah salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Tugas utamanya adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Kemudian tugas lainnya adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Kemudian ada penjumlahan bilangan, yaitu penjumlahan bilangan biner. Pada penjumlahan berlaku aturan seperti bawah ini. Itu 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 0, terus ada 1 sebagai carry, kemudian ada 1 tambah 1 tambah 1, itu hasilnya 1, kemudian ada 1 sebagai carry. Carry itu artinya sisa dari penjumlahan. Nah, di sini ada contohnya itu misal 0 tambah 1 seperti yang tertera pada aturan itu ya, sampai 1 tambah 1 itu 0 dan carry-nya 1. Demikian seterusnya sampai selesai. Selanjutnya ada ini juga contoh soal yang sama, jadi kita lewatin aja. Kemudian ada penjumlahan bilangan oktal. Proses penjumlahan bilangan oktal sama seperti proses penjumlahan pada bilangan desimal. Sisa akan timbul atau terjadi jika jumlahnya telah melebihi 7 pada setiap tempat. Nah, di sini ada contohnya. Untuk soal yang A, ini kan masih belum melebihi. Jadi tinggal dijumlahin kayak biasanya aja. Kayak 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 2 tambah 1 3. Kan untuk soal yang B, ini udah melebihi 7. Seperti contohnya itu 2 ditambah 7 itu 9, udah lebih 7. Nah, sisanya berapa? 2. Nah, sisanya 2 itu kita mulai dari awal lagi. Bilangan oktal itu dimulai dari 0 dan berakhir di 7. Nah, maka dari itu sisanya itu 2. Jadi kita mulai dari 0 kemudian 1. Nah, makanya di situ ditulisnya 1. Kemudian karena sudah melebihi dari 7, makanya dia punya carry. Nah, kita tulis carry-nya 1. Kemudian selanjutnya demikian juga ke yang 3 ditambah 6 tambah 1. Kayak gitu seterusnya. Jadi habis itu ntar ketemu hasilnya. Kemudian yang ketiga, penjumlahan bilangan heksadesimal. Dalam penjumlahan heksadesimal, sisa akan terjadi jika jumlah dari setiap tempat melebihi 15. Kemudian ada contohnya yang A, yang B. Ini contohnya masih belum melebihi 15 ya. A itu kan 10. 3 itu ya 3 kan. Jadi ditambahin masih 13. Jadi belum melebihi. Sedangkan contoh yang bawahnya itu udah melebihi. 8 ditambah 10, 18. Lebihnya berapa? 3. Jadi kita mulai dari awal lagi. Dari 0, 1, 2. Makanya di situ 2. Kemudian ada carry. Karena dia udah lebih, makanya dia ada carry. Dan seterusnya. Ini prinsipnya sama kayak yang oktal tadi ya. Kemudian ada pengurangan bilangan. Pengurangan bilangan biner. Berlaku aturan seperti di bawah ini. 0 min 0 0, 0 min 1 1, min 1 sebagai borrow. Jadi borrow ini adalah minjam. Kan 0 min 1 nggak bisa tuh. Jadi minjam kan istilahnya. Minjamnya itu pada tempat yang lebih tinggi, maksudnya yang lebih besar nilainya. Kemudian ini ada contohnya. Contohnya kita harus berpatokan sama yang aturan tadi ya. Jadi di sini ada 0 min 1 itu kan nggak bisa tadi kan. Nah, hasilnya 1, tapi dia minjem makanya di situ ada borrow 1. Nah, selanjutnya 1 min 0 min 1 ini sama aja kayak 1 min 1, jadinya hasilnya 0. Kemudian selanjutnya ada 0 min 0 0, dan seterusnya sampai ada borrow lagi 0
min 1, 1 terus ada borrow, kemudian 1 min 1, 0. Nah, ini hasilnya. Kemudian ada pengurangan bilangan oktal. Pada pengurangan bilangan oktal yang dikurangi lebih kecil daripada bilangan pengurangnya, maka dilakukan peminjaman atau borrow pada tempat yang lebih tinggi dengan nilai 8. Di sini ada contohnya 4 min 7. 4 min 7 itu kan nggak bisa, jadi kita minjem kan, borrow. Nah, di sini cara minjemnya itu 4 min 7 ditambah 8. Nah, 8 itu karena minjem kan, minjemnya dengan nilai 8. Nah, habis itu hasilnya 5. Kemudian yang selanjutnya yang dipinjam itu nanti dikurang 1. Jadi 5 min 2 min 1 karena sebelumnya itu udah dipinjem. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, nah, kemudian ada pengurangan bilangan heksimal. Pada pengurangan, jika bilangan yang dikurangi lebih kecil dari bilangan pengurangnya, maka dilakukan peminjaman atau borrow pada tempat yang lebih tinggi dengan nilai 16. Ada soalnya 1 min 7. 1 min 7 kan 1 lebih kecil dari 7 kan, makanya dia itu minjem. Cara minjemnya itu 16 ditambah 1 min 7. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk angka selanjutnya kan dia udah dipinjam kan, makanya nanti dia dikurang 1. Jadi E itu kan 14 dikurang 2, kemudian dikurang 1 karena satunya itu sebelumnya dipinjam, dan selanjutnya sampai nemuin hasil sampai selesainya. Kemudian yang selanjutnya increment dan decrement. Increment atau bertambah dan decrement berkurang adalah dua pengertian yang sering digunakan dalam teknik mikroprosesor. Dalam matematik, pengertian increment adalah bertambah 1 dan decrement artinya berkurang 1. Nah, di sini ada contohnya 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 pada sebelumnya kita sudah pernah dibahas. Kalau 1 tambah 1 itu hasilnya 0, tapi dia punya carry. Nah, carry-nya itu di bilangan selanjutnya. Nah, kemudian 1 ditambah carry yang 1 tadi itu 0. Kemudian dia punya carry lagi. Nah, 0 ditambah carry yang tadi ditambah 1, makanya dia hasilnya 1. Nah, kayak gitu. Ini masih kayak penjumlahan biasa. Kemudian untuk heksadesimal itu 7F ditambah 1. 7F. Nah, F ini kan 15 kan, terus kemudian ditambah 1. Jadinya dia mulai lagi dari 0, kemudian juga 7 tambah 1 jadi 8. Selanjutnya ada decrement sistem bilangan. Decrement diperoleh dengan cara mengurangi bilangan sebelumnya dengan 1. Ini contohnya di bawah ini, 1 dikurang 1, 0, dan seterusnya. Kemudian ada 7F, F kurang 1E. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.